Podcast. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Di video kali ini kita akan membahas yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu teknologi, contoh dari teknologi wireless WTTX dan teknologi fix ya, atau FTTX. Kita akan bahas di sini. Kita akan bagi dua layarnya dulu, kemudian ini bagian yang wireless, ini bagian yang wireline. Nah, contoh wireless tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu WTTX, dan wireline yaitu FTTX. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu dari yang si wireless ya teman-teman. Nah, kita akan ngambil dari jaringan seluler si LTE atau si 4G. Kita tahu bahwa arsitektur 4G dia akan dimulai dari UA atau penggunanya seperti kita, kemudian menggunakan gelombang radio, dia akan menuju ke E-Node B, kemudian dari E-Node B dia menuju ke SGW, lanjut ke PGW, kemudian kalau misalnya ini kan untuk datanya ya, dia membawa informasinya. Nah, sebelum dia membawa informasi, pasti ditentukan dulu dong, dia menggunakan SGW yang mana, PGW yang mana. Nah, yang menentukan signaling itu dinamakan dengan MMI. Nah, ini adalah khusus signalingnya, yang akan mengontrol datanya itu lewat SGW sebelah mana gitu. Nah, ini adalah arsitektur jaringan si 4G. Interface yang digunakan ketika dia membawa sebuah pensinyalan yaitu S1C, control plane. Kalau misalnya yang membawa data, dia adalah menggunakan interface S1U atau user plane. Di sini paham teman-teman? Paham. Nah, kemudian user yang akan dilayani oleh si 4G itu bukan berupa sebuah headset gitu ya, headset dari si usernya, tetapi berupa apa kak? Tetapi dia merupakan sebuah perangkat ya teman-teman, perangkat yang ditaruh di rumah ya. Misalnya ada sebuah rumah gitu, dia akan ditaruh perangkatnya di sini. Nah, inilah user yang akan menggunakan teknologi si WTTX gitu ya. Nah, nama si usernya ini atau si perangkatnya ini yaitu CPE. Di sini saya akan tulis CPE kepanjangan dari Customer Premises Equipment. Ini merupakan sebuah perangkat, sebuah router gitulah. Sebuah router yang akan terkoneksi juga menggunakan jaringan si 4G. Dimana nanti dari CPE ini dia akan memberikan layanan datanya ke si penggunanya. Jadi, itulah yang dimaksud dengan WTTX. Artinya dia adalah sebuah perangkat CPE yang menggunakan si jaringan 4G. Artinya di sini bersifatnya wireless gitu ya. Nah, bagaimanakah dengan si wireline atau yang menggunakan kabel? Jadi kalau misalnya yang wireline ini dia contohnya digunakan pada fiber optik. Baik dari sisi penggunanya sampai sisi operatornya, dia pasti menggunakan kabel fiber optik. Pasti ada kelebihan dan kekurangan ketika dia menggunakan wireless atau wireline. Kita bahas di bagian wireline dulu lah. Wireline itu pasti mempunyai kelebihan. Kelebihan apa aja sih yang terdapat ketika kita menggunakan teknologi yang memakai kabel? Yang pertama, pasti dia akan lebih stabil dan tidak akan banyak gangguan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dia menggunakan perantara yaitu fiber optik ya, menggunakan cahaya, di mana dia terdapat di dalam suatu core, terus dilapisin lagi sama cup, lapisin sama kabel, lapisin sama duct, subduct, dan sebagainya. Dan itu datanya pasti stabil, mengalir di dalam si fiber optik itu ya kan. Sekarang kita berbicara tentang kekurangannya dia ya. Kekurangan. Apa sih kekurangan teknologi si FTTX ini? Seperti kita ketahui bahwa fiber optik itu bisa dipasang di daerah tanah ya, bisa dipasang di tanah, bisa dipasang di udara, aerial menggunakan tiang listrik, dan juga bisa di bawah laut. Nah, kalau misalnya dia dipasangnya di tanah ya teman-teman, pasti dia kekurangannya yang pertama, dia akan lebih sulit dikembangkan, terutama daerah-daerah yang rural atau daerah yang perdesaan ya. Dia akan lebih sulit atau tidak bisa dikembangkan
terutama di daerah yang masih rural atau daerah pedesaan. Kenapa? Karena kalau pedesaan itu kan isinya gunung-gunung gitu ya, gunung-gunung. Terus baru di sini rumah. Nah, bayangkan ketika si operator itu menggelar fiber optik menggunakan si kabel ini melewati gunung-gunung. Pasti akan lebih susah ya kan? Di sini lewat sini ada lembah, ada pohon, blablabla. Pasti itu akan lebih sangat-sangat sulit karena medannya itu ditempuh tidak begitu memungkinkan menaruh kabel, dan juga pasti dia akan banyak gangguan juga ya kan? Nah, maka dari itu kalau misalnya si daerah-daerah rural gini biasanya dia dipasangnya wireless, pakai teknologi wireless. Di sini ada towernya gitu ya. Kalau misalnya fiber optic pasti ada banyak sekali rintangan yang dilewati oleh si kabel itu sendiri. Karena medannya itu kan susah ya kan. Sehingga dia tidak bisa dikembangkan. Nah, jangankan di daerah pedesaan ya, di daerah urban, daerah perkotaan, terutama daerah-daerah yang padat penduduknya itu aja sulit ya kan, karena kebijakan pemerintah misalnya nggak boleh sama sekali gelar-gelar kabel, gali-gali kabel di daerah sini ya, nanti jadi rusak gitu kan. Nah, itu aja sudah sulit, apalagi di daerah yang banyak gunungnya ya kan. Maka dari itu dia menyebabkan kekurangannya si FTTX. Oke. Tetapi kelebihannya stabil ya kan, ya iyalah pakai kabel ya kan. Nah, sekarang kita menuju ke si wireless. Wireless dia mempunyai kelebihan, di mana kelebihan ini adalah yang pertama, kebalikannya dari si kekurangan si FTTX. Artinya dia bisa dipasang di daerah manapun ya. Jadi Jawa gue. Bisa dipasang di daerah urban ataupun daerah rural gitu kan. Nah, jadi dia lebih fleksibel dipasang di mana aja. Tapi kekurangannya apa ya kan? Nah, kekurangan dari si teknologi wireless ini yaitu kebalikannya dari kelebihan si wireline, yaitu dia tidak stabil. Karena apa? Karena kalau misalnya menyebarkan gelombang itu kan menggunakan perantara udara ya kan. Sedangkan si udara itu sendiri dia tergantung cuaca. Ketika dia hujan pasti dia akan mengalami sedikit gangguan ataupun dia mengalami petir dar gitu kan. Nah, ini adalah kekurangan dari si teknologi si wireless ini. Oke. Dia kurang stabil karena dia pengaruh kondisi si cuacanya. Nah, selain itu kekurangan yang kedua, dia juga mengalami keterbatasan kapasitas. Seperti itu teman-teman contoh yang sudah kita pelajari, baik teknologi WTTX maupun FTTX. Yang selanjutnya kita akan membahas lebih rinci mengenai si broadband multimedianya, oke?